Selamat siang semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amas Nuro dari mahasiswa STIE Wibawa Karta Raharja Purwakarta, Prodi Akuntansi semester 4 dengan nomor NIM 22013-22017. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rekonsiliasi fiskal, mata kuliah perpajakan 2 dengan dosen pengampu Bapak Fauzan. Nah, sekarang kita akan masuk ke topik rekonsiliasi fiskal. Nah, rekonsiliasi fiskal ini menjadi suatu kompetensi yang perlu dikuasai oleh mahasiswa. Karena tanpa mengetahui dan menguasai rekonsiliasi fiskal, maka kita tidak akan dapat menyelesaikan SPT pada suatu perusahaan. Dan rekonsiliasi fiskal ini merupakan salah satu catatan atas laporan keuangan. Oke, sekarang kita balik lagi ya ke konsep kewajiban pajak perusahaan. Maka sekarang kita coba fokus ke tulisan yang ada di kotak. Nah, bagaimana sih untuk menghitung penghasilan kena pajak ini? Jadi untuk menghitung penghasilan kena pajak itu sebenarnya adalah dasar penghasilan, kemudian ada beban untuk mendapatkan penghasilan kena pajak. Namun di dalam prakteknya tidak mungkin kan suatu perusahaan ini membuat dua pencatatan, yaitu pencatatan dari akuntansinya dan pencatatan dari pajaknya. Nah, tidak mungkin kan? Jadi dalam praktek pencatatannya itu yaitu hanya satu, yang digunakan yaitu pencatatan akuntansi. Nah, secara detail, rekonsiliasi fiskal adalah suatu proses untuk mendapatkan penghasilan kena pajak. Nah, berapa sih penghasilan kena pajak dari laba secara akuntansi? Jadi, proses dari laba akuntansi ketemu penghasilan kena pajak ini, prosesnya bisa kita sebut dengan rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal. Oke, jadi di sini yang menjadi perbedaan kenapa antara pembukuan dengan pajak itu beda, sehingga di sini kita nggak mungkin kan melakukan double pencatatan, sehingga kita melakukan pencatatannya berdasarkan akuntansi saja. Maka di sini akan muncul perbedaan antara akuntansi dengan fiskal. Maka kita di sini perlu melakukan penyesuaian. Nah, secara teknis, rekonsiliasi fiskal ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama teknik rekonsiliasi. Apa sih teknik rekonsiliasi itu? Jadi rekonsiliasi ini kita merecord dari angka laba akuntansi. Kita record ketemulah laba menurut fiskal. Itu namanya rekonsiliasi. Sementara kalau koreksi, kita ketemu laba sebelum pajak berapa, kita koreksi negatif atau positif, baru ketemu berapakah penghasilan kena pajaknya. Jadi ini hanya masalah teknis. Tapi dalam prakteknya lebih baik menggunakan teknik rekonsiliasi. Kenapa? Karena dalam praktek SPT nanti akan ditanya berapa penghasilannya, berapa beban gajinya, berapa beban depresiasinya, dan seterusnya. Jadi kalau kita menggunakan teknik koreksi, nanti gak akan ketemu jumlah masing-masingnya. Nah, cuma teknik koreksi ini menjadi sangat penting ketika Anda membuat catatan atas laporan keuangan. Karena kalau Anda membuat catatan atas laporan keuangan, mulainya itu dari laba sebelum pajak, baru dikoreksi positif dan negatif. Tapi dua-duanya ini menjadi sangat penting karena yang Anda buat proses rekonsiliasi ini, tapi tetap Anda identifikasi mana yang koreksi positif dan mana yang koreksi negatif. Nah, sekarang trade-off akuntansi perpajakan. Nah, ini kita harus tahu, apalagi kalau nanti kita bekerja sebagai konsultan pajak, auditor, atau penyusun laporan keuangan. Dalam perusahaan itu pasti selalu ada trade-off antara akuntansi dengan pajak. Ketika laba perusahaan tinggi, senang tuh perusahaan. Karena apa? Karena labanya besar. Lalu bonusnya besar juga untuk manajemen. Tapi laba yang tinggi itu akan dibarengi dengan pajak yang besar. Jadi kalau kita mau pajaknya agak gede, berarti labanya juga agak tinggi. Sehingga di sini akan ada trade-off. Kalau Anda menginginkan bayar pajak yang lebih rendah, maka penghasilan Anda akan rendah, konversi Anda jadi jelek. Ini bagi perusahaan publik menjadi concern. Trade-off ini menjadi kecil karena biasanya perusahaan akan tetap mengoptimalkan labanya, walaupun konsekuensinya ini perusahaan harus bayar pajak yang besar. Tapi bagi perusahaan-perusahaan yang tertutup, menengah gitu, seringkali tidak membayar pajak. Nah, ini praktek-praktek yang tidak diperkenankan. Nah, selanjutnya ada latar belakang perbedaan. Akuntansi dan pajak ditetapkan oleh otoritas yang berbeda dan dengan tujuan yang berbeda pula. Perbedaan antara akuntansi dan pajak ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi terjadi juga di negara lain. Penelitian pajak terkait bulk tax gap, yaitu yang pertama ada apa penyebab bulk tax gap, lalu yang kedua apa akibat terjadinya bulk tax gap, yaitu seperti persentase laba, persentase return, dan nilai informasi dari bulk tax gap. Lalu yang terakhir, apakah bulk tax gap ini dapat dianggap sebagai alat untuk melakukan earning management. Selanjutnya ada kerangka perbedaan. Oke, jadi rekonsiliasi fiskal ini kita lakukan karena memang beda. Dan perbedaan itu kita bedakan menjadi dua, yaitu permanen dan temporer. Perbedaan ini juga menjadi fokus dalam research yang kita sebut sebagai bulk tax gap. Secara akunting, nanti akan memunculkan apa yang disebut sebagai pajak tangguhan. Selanjutnya ada macam perbedaan. Yang pertama berdasarkan sifat positif, bersifat meningkatkan penghasilan kena pajak atau PKP. Lalu yang kedua negatif, yaitu bersifat mengurangi penghasilan kena pajak. Yang kedua yaitu berdasar jangka waktu. Temporer itu merupakan akibat perbedaannya waktu pengakuan, namun akan berujung pada hasil akhir yang serupa. Lalu yang kedua permanen, merupakan perbedaan yang tidak akan terserupakan seiring waktu. Lalu selanjutnya ada langkah penyesuaian perbedaan.
Dari laba akuntansi ditambah ke penghasilan yang belum diakui, lalu dikurangi penghasilan yang bukan objek pajak, lalu ditambah biaya non-deductible, lalu dikurangi biaya deductible yang belum dibebankan, lalu dikurangi penghasilan dikenai PPh final, lalu ditambah biaya 3 miliar penghasilan final, lalu dikurangi penghasilan kena pajak atau PKP, dan menghitung beban pajak ini lalu mencatat pajak tangguhan. Selanjutnya ada pencatatan pajak tangguhan. Perbedaan temporernya yaitu ada dua, yaitu yang bersifat kena pajak dan yang kedua bersifat dapat dikurangkan. Untuk bersifat kena pajak ini juga dibagi menjadi dua, yaitu memunculkan beban pajak tangguhan di laporan laba rugi, lalu yang kedua memunculkan liabilitas pajak tangguhan di laporan posisi keuangan. Nah, untuk perbedaan yang dapat dikurangkan ini juga menjadi dua, yaitu yang pertama memunculkan manfaat pajak tangguhan di laporan laba rugi, dan yang kedua memunculkan aset pajak tangguhan di laporan posisi keuangan. Selanjutnya ada di alat lika pajak kesalahan pembebanan atau kapitalisasi. Yang pertama, kesalahan pencatatan dapat berupa pembebanan biaya perolehan aset. Lalu, seharusnya pengeluaran atas perolehan aset dikapitalisasi dan tidak dibebankan. Lalu yang terakhir itu perbedaan akibat kesalahan ini bersifat temporer, seiring berjalannya waktu aset yang dikapitalisasi akan dibebankan secara bertahap melalui beban penyusutan. Selanjutnya ada laporan keuangan dan laporan fiskal. Apabila laporan keuangan ini dipergunakan sebagai acuan pembuatan laporan fiskal setelah dilakukan rekonsiliasi atau koreksi. Tapi apabila laporan fiskal ini disampaikan sebagai catatan dalam laporan keuangan sekaligus menjadi dasar pengungkapan komponen tertentu. Selanjutnya ada penghasilan bukan objek pajak yang disebutkan pada Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 3, di mana yang pertama ini ada bantuan atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib, lalu ada hibah diterima keluarga, badan keagamaan, pendidikan, dan sosial, lalu yang ketiga ada warisan, yang keempat ada harta sebagai pengganti penyertaan modal, yang kelima ada natura, yang keenam ada klaim asuransi diterima WPOP, lalu yang selanjutnya ada dividen dari laba ditahan atas kepemilikan yang melebihi 25%, lalu ada iuran diterima dana pensiun, ada penghasilan investasi oleh dana pensiun, lalu ada bagian laba diterima anggota persekutuan, ada bagian laba diterima perusahaan modal ventura, lalu ada beasiswa, lalu ada sisa lebih diterima badan pendidikan atau litbang nirlaba yang ditanamkan kembali, lalu yang terakhir ada bantuan dibayarkan BPJS. Lalu untuk non-deductible expenses yang disebutkan pada Undang-Undang PPh pasal 9 ayat 1, yaitu yang pertama ada pembagian laba, yang kedua ada biaya untuk kepentingan pribadi, yang ketiga ada pembentukan dana cadangan kecuali usaha tertentu, lalu yang selanjutnya ada premi asuransi dibayar WPOP, lalu ada natura kecuali akibat tuntutan kerja atau makanan bagi semua karyawan, lalu selanjutnya ada jumlah melebihi kewajaran atas hubungan istimewa, lalu ada harta yang dihibahkan atau bantuan atau sumbangan selain yang dikecualikan, atau ada juga pajak penghasilan, ada juga gaji anggota persekutuan, dan yang terakhir ada sanksi administrasi dan pidana pajak. Lalu ada juga yang selanjutnya non-deductible expenses lain yang termasuk kepada non-deductible, yaitu yang pertama ada pengobatan secara cuma-cuma bagi pegawai, lalu ada makan siang bagi sebagian pegawai, lalu ada PPh 21 ditanggung perusahaan, lalu yang terakhir ada biaya jamuan tanpa daftar nominatif. Lalu untuk yang deductible-nya yaitu ada penggantian biaya pengobatan, makan siang bagi seluruh pegawai, lalu tunjangan PPh pasal 21, lalu ada biaya jamuan yang dilengkapi daftar nominatif. Nah, lalu yang terakhir ini ada penghasilan dikenai PPh final pada pasal 4 ayat 2, yaitu yang pertama ada bunga deposito atau tabungan atau obligasi dan surat utang negara. Lalu yang kedua ini ada bunga simpanan koperasi diterima WPOP. Lalu yang ketiga ada hadiah undian, lalu yang keempat ada penghasilan dari transaksi saham atau sekuritas atau penyertaan modal lain. Lalu yang kelima ada penghasilan pengalihan tanah atau bangunan, lalu yang keenam ada penghasilan usaha jasa konstruksi dan real estate, lalu yang selanjutnya ada penghasilan sewa tanah atau bangunan, lalu yang terakhir ada penghasilan tertentu lainnya yang diatur oleh PP. Nah, mungkin teman-teman itu saja yang dapat saya paparkan mengenai rekonsiliasi fiskal. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.